Peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli, atau biasa disebut peristiwa Sabtu Kelabu, karena kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, merupakan peristiwa pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro 5 Kuala Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarno Putri terjadi pada tanggal 27 Juli 1996. Tidak heran, peristiwa ini disebut peristiwa 27 Juli 1996. Penyembunyian dilakukan oleh kubu pendukung Suharji serta dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI. Peristiwa ini disebabkan karena ketidakpuasan terhadap pemerintah. Artinya, dalam hal ini kemunculan PDI Perjuangan yang di kemudian hari tidak jauh berbeda dari kemunculan PDI sebelumnya. Terjadi konflik antara faksi yang dimanfaatkan oleh pemerintah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Kuda Tuli sebagai perebutan simbol kekuasaan partai. Di saat yang bersamaan, konflik internal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI antara pendukung Megawati Soekarno Putri dan pendukung Suryadi meluas menjadi pertarungan antara penguasa Orde Baru dan kelompok oposisi. Pendukung Megawati akhirnya melebur dengan beragam organisasi yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Soeharto. Mimbar Rakyat menjadi salah satu aksi paling berani mengkritik pemerintah di tengah Orde Baru yang tak mengenal kehadiran oposisi. Partai Rakyat Demokratik atau PRD menjadi salah satu organisasi yang paling aktif dalam aksi-aksi tersebut. PDI Perjuangan menjelma sebagai partai besar di Indonesia. PDI Perjuangan sebagai partai dari golongan nasionalis selalu menghadapi kendala dalam memperjuangkan ideologinya, yaitu keberpihakan terhadap rakyat kecil. Golongan nasionalis yang dibangun oleh Insinyur Soekarno sedari zaman penggerakan menjadi kekuatan yang besar dalam menjadikan Indonesia merdeka. PNI sebelum merdeka dan setelah merdeka merupakan kekuatan penyeimbang dari dua ideologi besar di Indonesia, kelompok agama dan komunis. Atas dasar ini, barisan nasionalis yang kemudian melalui penguasa saat itu dikelompokkan menjadi satu. Dari 5 kelompok yang berbeda dipaksa menjadi satu. Keadaan ini membuat perjalanan kelompok nasionalis banyak mengalami konflik internal. Dalam menyelesaikan konflik internal yang merupakan syarat dalam memperjuangkan mencapai partai yang ideologis yang tetap berpihak pada rakyat kecil. Dari faktor ini yang berakhir pada munculnya ketokohan Megawati Soekarno Putri yang tentu saja merupakan simbol lama namun berbentuk baru. Penghabisan akan simbol Soekarno yang dianggap akan membahayakan penguasa membuat penguasa kembali melakukan percobaan penghabisan, namun kelompok nasionalis lalu Megawati yang merupakan simbol perlawanan karena tidak sesuai dengan ideologi dan membelenggu rakyat berujung pada terjadinya perpecahan di internal PDI. Konflik ini akhirnya berujung dengan lahirnya dua blok PDI yang berujung kepada tragedi Kuda Tuli yang menimbulkan korban yang membuat pihak Megawati yang seharusnya sah menjadi pemegang PDI harus keluar dari markas yang saat itu berada di Jalan Diponegoro. Tapi peristiwa Kuda Tuli itu beda hasilnya. Ketika Orde Baru memukul gerakan rakyat, PDI pada waktu itu gerakan demokrasi yang lainnya seperti PRD dan lain-lain, rakyat bukannya turun, rakyat bukannya surut, tapi malah semakin semangat melawan. Kekhawatiran Soeharto menjadi beralasan. Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendukung Megawati yang selalu tidur di halaman dan di jalan depan kantor DPP PDI terkejut dengan hadirnya ratusan satgas DPP PDI Suryadi. Sekjen DPP PDI hasil Kongres Medan, Putu Hutapea, memimpin 800 satgas yang bertugas mengambil alih kantor DPP PDI. Menurut Putu, 600 orang dipersiapkan di sekitar DPP PDI, sedangkan 200 orang khusus berhadapan langsung dengan pendukung Megawati di kantor DPP PDI. Bentrokan fisik tidak dapat dihindarkan karena bagaimanapun juga pendukung Megawati bertekad akan mempertahankan kantor tersebut. Pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, massa yang berpencar ke beberapa lokasi tersebut mulai bertindak beringas dengan melakukan berbagai pembakaran, pelemparan, dan perusakan. Di mulut jalan Diponegoro, 3 bus dibakar massa, dan dalam waktu hampir bersamaan, di perempatan Cikini, sebuah mobil dan gedung BHS Bank dirusak. Bukan hanya itu, kerusuhan massa terus berlanjut hingga merusak gedung Persit Kartika Chandra Kirana, gedung Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, gedung Bank Swasarindo Internasional, gedung Toyota Auto 2000, Bank Mayapada,
Gedung Darmek, PT Pertamina Tongkang, Bank BBD, dan serta sejumlah bangunan di sepanjang jalan menuju Pasar Senen. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Suryadi Sudirya, kerugian materi yang diderita akibat kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai 200 miliar. Pangdam Jaya Maijen Sutioso dalam kesempatan terpisah menginstruksikan tembak di tempat pada pelaku kerusuhan yang mencoba melakukan berbagai tindakan yang meresahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana solusi dalam peristiwa kuda tuli ini. Menurut saya, pertama, hal yang harus diselesaikan ialah setiap pelanggaran berat menimbulkan hak atas reparasi pemulihan bagi korbannya. Salah satu bentuk reparasi yaitu permintaan maaf. Pemerintah dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi. Kedua, pemerintah dapat membuat moralisasi. Pembuatan moralisasi ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan hak satisfasi kepada korban. Langkah ini dapat dijadikan momentum bersama sebagai bangsa untuk mempertahankan ingatan dan pengeringatan agar peristiwa yang sama tidak terulang. 3. Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada para korban dengan pendekatan rehabilitasi psikososial, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hingga 2021 ini, Komnas HAM belum dapat menyelesaikan kasus peristiwa kuda tuli ini. Saya harap Komnas HAM serta jajaran pemerintah dapat menyelesaikan kasus peristiwa kuda tuli ini, karena kasus peristiwa kuda tuli ini salah satu pelanggaran HAM terberat yang ada di Indonesia. Mereka yang menjadi korban dalam peristiwa ini menjadi balada kaum yang terpinggirkan karena tidak mendapat tempat dalam sejarah yang masih dituliskan oleh penguasa. Peristiwa 27 Juli akhirnya hanya menggenapi katalog hitam catatan kemanusiaan di negeri ini. Tak lebih dari itu, 10 tahun tentu bukanlah waktu yang pendek bagi mereka yang jadi korban untuk terus menunggu. 20 tahun juga bukanlah waktu yang direncanakan oleh mereka yang jadi korban untuk terus mengingat. Akhirnya, saya ingin menutup penjelasan ini dengan menekankan bahwa kejahatan kemanusiaan di masa lalu tidak bisa dikubur dan dilupakan begitu saja. Jika negeri ini ingin membangun masa depan yang lebih baik, maka peristiwa masa lalu harus dilihat dan diperlakukan secara proporsional dengan memusatkan perhatian kepada mereka yang menjadi korban. Hal ini penting agar ke depan peristiwa-peristiwa serupa tidak terulang dan impunitas tidak menjadi penyakit akut di negeri ini. Sekian, terima kasih.